إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Aziz yang dirahmati oleh Allah, marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, tidak setiap yang minoritas itu negatif. Suatu ketika ada seseorang yang dia berdoa di hadapan Ka'bah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai orang minoritas. Dan saat itu juga Umar bin Khattab mendengar doa itu. Terasa asing di telinganya. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada orang tersebut, "Kenapa engkau ingin dijadikan oleh Allah sebagai kelompok minoritas, sedangkan sekarang Islam sudah menyebar kemana-mana? Bukankah lebih baik menjadi mayoritas?" Orang tersebut mengatakan, "Tidak semua yang minoritas, wahai Amirul Mukminin, adalah buruk. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur di surat Saba ayat 13 bahwa hanya sedikit, hanya minoritas hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pandai dan suka bersyukur." Sekali lagi Allah menegaskan hanya sedikit dari hamba-hambanya yang mau dan pintar bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dalam sebuah hadis sahih yang sangat panjang bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji 3 orang dari umat sebelum kita. Orang pertama, dia mempunyai penyakit kulit. Orang kedua, dia berkepala pelontos, dan orang ketiga, dia buta. Lalu Allah kirimkan malaikat kepada mereka bertiga dengan izin Allah. Mereka yang awalnya dianggap menjijikkan oleh masyarakat sekitar, lalu kemudian mereka sembuh. Yang pertama kulitnya mulus, yang kedua rambutnya tumbuh, yang ketiga bisa melihat. Lalu setiap dari mereka ditanyai tentang harta yang mereka inginkan. Yang pertama paling suka dengan onta, diberi onta betina sedang hamil tua. Yang kedua senang sapi, diberi seekor sapi betina yang hamil tua. Dan yang ketiga senang kambing, diberi seekor kambing betina yang sedang hamil tua. Beberapa tahun berikutnya mereka sibuk dengan peternakan masing-masing. Tidak bisa terhitung onta orang pertama, tidak bisa dihitung lagi sapi dan kambing orang kedua dan ketiga. Namun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kembali kepada mereka untuk menguji siapa di antara mereka yang mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat datang meminta 1 ekor onta saja. Orang yang pertama tidak mengakui bahwasanya onta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua demikian. Hanya orang ketiga yang mengatakan, "Silakan ambil berapapun kambing yang ada di peternakanku ini, karena sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan aku tidak berhak memilikinya. Karena sejatinya awalnya aku tidak punya apa-apa,
lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kambing betina yang sedang hamil tua, lalu menjadi peternakan yang begitu banyak ini. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat terdahulu, ternyata dari 3 orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, hanya 1 yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur ini, ma'asal muslimin, sangat berat sekali. Bukan nikmat Allah yang kurang kepada kita, tapi rasa syukur kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak salah dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuk, aku mencintaimu wahai Mu'adz. Jangan pernah tinggalkan di setiap akhir atau selesai salatmu." Dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud disebutkan aqbaha au fi akhiriha. Doa ini dibaca setelah sholat atau di akhir, di penghujung sholat kita. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, yaitu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, berterima kasih kepadamu, dan menyembahmu dengan cara yang terbaik. Untuk mengingat Allah, untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, untuk menyembah Allah. Kita tidak punya daya dan upaya, ma'asyiral muslimin, kalau tidak diberikan kekuatan dan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat manusia adalah sifat yang dia penuh dengan ketamakan. Rasulullah juga menyatakan dalam sebuah hadis, andaikan manusia diberi 1 gunung emas, maka dia akan mengharap 1 gunung lagi emas itu. Dan ketika mendapatkan 2, dia berharap 3 gunung emas, sampai mulutnya tersumbat atau tersumpal dengan pasir, alias sampai dia meninggal dunia. Inilah cerminan manusia yang akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan kasus-kasus yang luar biasa di negeri kita ini. Dan ternyata sekali lagi, bukan nikmat Allah yang kurang, tapi rasa syukur kita kepada Allah yang kurang. Ma'asyiral muslimin, khutbah yang singkat ini yang kami beri judul Hamdalah Air Ludah, kami tutup dengan kisah nyata yang pernah dikisahkan oleh guru kami, Syekh Yusri Rushdi Said Jabar Al-Hasani, ulama Al-Azhar Kairo Mesir, yang juga beliau sekaligus ahli bedah di salah satu rumah sakit Kairo Mesir. Beliau pernah cerita kepada kami murid-muridnya saat mengaji, bahwa beliau didatangi oleh salah satu pasiennya yang usianya kurang lebih 70 tahun. Bapak tua ini kemana-mana selalu membawa baskom atau gelas. Kenapa? Karena sudah berpuluh-puluh tahun bapak tua tadi tidak bisa menelan air ludahnya sendiri. Ketika periksa kepada guru kami, yaitu Syekh dan Dr. Yusri ini, guru kami bertanya, wahai bapak, andaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini boleh dipilih, Anda memilih apa? Apakah mobil baru? Apakah jabatan? Apakah rumah yang besar? Apakah harta yang melimpah? Bapak tua tadi, ma'asyiral muslimin, mengatakan, wahai dokter, andaikan nikmat di dunia bisa dipilih dan boleh saya memilih, saya akan memilih untuk bisa menelan air ludah saya sendiri. Karena sudah berpuluh-puluh tahun saya kemana-mana selalu membawa baskom, membawa wadah, membawa gelas untuk membuang air ludah saya
karena sudah tidak bisa lagi menelan air ludah saya sendiri. Allahu Akbar. Ternyata ma'asyiral muslimin, di setiap air ludah kita ada hamdalah yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin semua yang ada di masjid ini semuanya bisa menelan air ludahnya masing-masing. Masih kurang apa nikmat Allah kepada kita ini? Masihkah kita mengharap-harap nikmat-nikmat Allah dan kita menyatakan bahwasanya Allah tidak maha baik kepada kita? Ketika kenikmatan itu kita komparasikan dengan orang-orang yang jauh di atas kita, maka tentu hati kita akan menjadi hati orang yang tamak. Namun ketika kenikmatan itu kita bandingkan dengan orang yang di bawah kita, pasti di situ ada hamdalah-hamdalah yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya di setiap air ludah kita ada hamdalah yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.